Anak-anak sekalian yang terkasih, selamat berjumpa lagi dengan Pak Agus yang pada hari ini akan mengajar agama. Kita akan pelajari pelajaran 3 tentang diriku dan teman-temanku, ya, tentang diriku dan teman-temanku. Baik, diriku dan teman-temanku. Pelajaran 3. Aku mempunyai teman. Temanku itu ada yang laki-laki dan juga ada yang perempuan. Ada laki-laki dan perempuan. Seperti pada waktu kita ada di sekolah. Ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Ada yang senang bermain bola, ada juga anak yang senang bermain tali, ada yang senang main kasti, ada yang senang main karet, dan lain-lain. Kami senang bermain bersama, dan kami juga senang belajar bersama. Kami senang bermain bersama teman dan juga pengen belajar bersama teman supaya hidupku akan lebih baik, hidupku akan lebih nyaman. Itu. Kita akan merasa senang karena mempunyai teman laki-laki dan perempuan. Kita punya teman laki-laki dan perempuan. Di antara laki-laki dan perempuan, mereka saling melengkapi, saling menolong satu dengan yang lain, ya, sehingga kehidupan bersama akan terjadi rukun dan damai, ya, ada kerukunan, ada kedamaian di antara satu dengan yang lain. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ya, ada yang besar, ada yang kecil, ya, ada yang berambut keriting, ada yang berambut lurus. Itu adalah kenyataan di dalam hidup kita sehari-hari, ya, bahwa manusia itu seperti itu. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang berambut keriting, ada yang berambut lurus. Itu yang terjadi di dalam hidup kita. Terhadap teman, kita harus saling menghormati. Terhadap teman, kita harus saling menyayangi satu dengan yang lain, ya, itu. Ada anak yang berwarna kulitnya putih. Ada juga anak yang kulitnya sawo matang. Ada yang wajahnya yang berbentuk bulat dan berbeda satu dengan yang lainnya. Manusia di dunia ini tidak ada yang sama. Semua berbeda satu dengan yang lainnya. Satu dengan yang lainnya selalu berbeda. Ya, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang rambut keriting, ada yang lurus, ada yang pintar, ada yang kurang pintar, dan seterusnya. Itu adalah ciri-ciri daripada manusia yang ada di dunia ini, ya, ciri-cirinya seperti itu: hitam, putih, bulat, lonjong, ya, itu.
Kemudian Tuhan juga menciptakan manusia. Ya, Tuhan menciptakan manusia yang satu dengan yang lain selalu berbeda. Tuhan menciptakan manusia si A dan si B berbeda. Di Indonesia itu ada beribu-ribu manusia, tetapi tidak ada yang sama persis dengan kita. Orang yang lahir dikatakan kembar pun tidak kembar, pasti ada bedanya. Pasti ada sifat-sifat yang kurang sama, yang tidak menyamai dengan mereka. Itu kenyataan di dalam kehidupan kita. Lalu kita tidak boleh membedakan antara yang satu dengan yang lain. Kita tidak boleh membedakan antara orang yang satu dengan yang lain. Tidak boleh membeda-bedakan. Ya. Harus bekerja sama. Harus saling menghormati. Ya, bekerja sama, saling menghormati, tolong menolong di antara satu dengan yang lain merupakan perbuatan yang baik, merupakan perbuatan yang terpuji ya di antara kita sebagai manusia. Lalu bermain bersama itu memang sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Bersama membuat kita mempunyai banyak teman. Bisa tertawa, ya, bisa bercanda. Kalau kita mempunyai banyak teman. Tetapi kalau hanya bermain 2 orang, 1 orang, rasanya sepi, rasanya kurang menyenangkan. Tetapi kalau bermain banyak orang, kita akan merasa senang, kita akan merasa gembira karena bisa tertawa, karena bisa apa saja, ya, karena banyak temannya. Pada waktu bermain, kita juga harus berbuat jujur dengan teman, sehingga kita akan disenangi oleh teman dan kita akan memiliki banyak teman. Ya, pada waktu bermain kita harus berbuat jujur yang menyenangkan hati teman dan banyak teman kita itu. Jangan selalu suka bercanda, berkelahi, nanti menjadi banyak musuh. Kalau banyak musuh, maka kehidupan kita tidak merasa nyaman. Ya, kehidupan kita tidak merasa nyaman, hidup kita tidak tenang, hidup kita merasa tidak damai bersama orang lain. Kita lanjutkan lagi. Ketika Yesus berjalan di Danau Galilea, ya, ketika Yesus berjalan di Danau Galilea, ia melihat 2 orang nelayan. Nelayan itu adalah orang yang pekerjaannya mencari ikan di laut. Ya, mencari ikan di laut. Namanya adalah Simon dan juga Andreas. Ya, Simon dan Andreas adalah orang-orang atau murid Yesus yang pekerjaannya sebagai penangkap ikan atau nelayan. Dia pandai sekali untuk menangkap ikan di laut, apalagi di tempat-tempat yang lain. Yesus berkata kepada mereka, kepada siapa? Mereka itu Simon dan Andreas.
Yesus berkata kepada mereka, ikutlah aku. Aku akan mengajar kalian menjala ikan. Lalu mereka meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Luar biasa sekali, ya. Luar biasa sekali bahwa begitu Yesus, mari ikutilah aku, maka mereka langsung mengikutinya dengan baik. Ya, itu harus diteladani. Seringkali kita dipanggil oleh orang tua, ya, suruh apa, ya. Seringkali kita menolak, ya. Tapi hendaknya seperti para murid ini, begitu diajak, kemudian mereka mau mengikuti kepadanya. Itu luar biasa kesetiaannya, ya, ketaatannya, kesetiaan, ketaatan, dan kepatuhannya kepada Yesus. Anak-anak sekalian yang terkasih, Yesus berjalan lalu melihat pula dua orang bersaudara. Ya, itu ada misalnya di sini adalah Yohanes, anak Zebedeus. Mereka berdua dipanggil juga. Mereka meninggalkan segala-galanya dalam perahu, kemudian mereka mengikuti bersama dengan orang-orang upahannya. Mereka mengikutinya dengan baik. Apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan, apa yang perintah itu kemudian dilakukan dengan baik. Ini menjadi patokan, menjadi contoh, menjadi teladan bagi hidup kita semua di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kehidupan kita di dalam bermasyarakat. Mereka pergi untuk mengikuti Yesus. Semuanya pergi meninggalkan rumahnya untuk mengikuti Yesus. Pada waktu itu jumlah murid Yesus ada 12 orang. Murid Yesus ada 12 orang yang mereka disebut para rasul. Ke-12 orang itu disebut para rasul. Nanti kalau dalam ulangan ada pertanyaan, ke-12 murid Yesus disebut titik-titik, disebut adalah para rasul. Kemudian nama-nama ke-12 murid Yesus itu antara lain namanya adalah satu adalah Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Simon orang Selot, Matius, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, dan Yudas Iskariot. Nah, sekali lagi. Nama-nama 12 murid Yesus antara lain: 1. Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Simon orang Selot, Matius, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, dan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah sang
pengkhianat, ya, mengkhianati terhadap Yesus itu sendiri. Anak-anak sekalian yang terkasih, pergi dan beritakanlah kerajaan Allah. Ya, pergi dan beritakan kerajaan Allah sudah dekat. Kita semua diajak untuk memberitakan tentang kerajaan Allah supaya semua orang dapat menyambut dengan sukaria. Semua orang dapat menyambut dengan senang itu. Kemudian bangkitkanlah orang-orang yang sudah mati. Ya. Sembuhkan orang yang sakit, tadi sudah. Sembuhkan orang sakit, yang sakit sembuhkan. Orang mati dihidupkan lagi. Orang mati dihidupkan lagi itu hanya dalam cerita kitab suci, tapi kalau dalam kenyataannya nggak bisa. Orang mati, mamamu mati, kemudian disuruh orang untuk menghidupkan lagi. Tentu tidak semudah itu. Tidak segampang itu. Kemudian tahirkan orang yang kusta. Tahirkan itu sembuhkan. Sembuhkan orang yang kusta, sakit kusta. Ya, orang yang kusta ditahirkan, disembuhkan. Kemudian usirlah setan. Setan-setan yang mengganggu manusia diusir dari mereka, ya, diusir, semuanya diusir. Lalu terhadap teman yang lain kita harus hidup rukun. Di sekolah banyak sekali teman-teman kita harus hidup rukun dan damai. Hidup rukun dan damai di antara satu dengan yang lain. Setiap orang pasti mempunyai teman. Kita punya teman semua. Pasti punya teman. Ya. Kemudian ada yang laki, temannya teh. Ada yang perempuan. Kita akan merasa senang kalau banyak teman. Ya. Terhadap teman jangan suka berantem, tapi harus bersahabat dengan baik, harus rukun. Ya itu. Kalau kita banyak teman, ya, hidup kita akan bahagia. Kalau banyak teman, hidup kita akan merasa bahagia, nyaman, ya, nyaman, bahagia. Dan terhadap teman yang berbeda agama, kita harus hidup rukun dan saling menghormati antara yang satu dengan yang lain. Tidak boleh saling mengejek. Nah ini, terhadap teman yang berbeda agama, kita harus rukun, saling menghormati, saling bersahabat, saling bertepuk tangan, saling ya macam-macam. Ya itu. Ada perbedaan di antara kita, yaitu manusia itu ada yang laki-laki, ya, kita semua ada yang laki-laki. Lalu ada juga yang perempuan, ada laki-laki, ada perempuan. Di mana-mana seperti itu. Kalau ada laki-laki, ada perempuan. Ada yang kurus dan juga ada yang gemuk. Ada yang kurus, ada yang gemuk, ya. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus. Banyak sekali. Ada yang kurus, ada yang gemuk. Tadi seperti itu. Baik. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan ciptaan yang lainnya. Maka kita harus menghormati terhadap orang yang berbeda agama. Satu dengan yang lain dihormati supaya hidup kita rukun. Kita mohon berkat kepada Tuhan dengan berdoa. Setiap hari kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita. Murid Yesus
itu berjumlah 12 orang. 12 orang yang disebut para rasul. Tadi sudah 12 murid Yesus disebut para rasul. Petrus adalah pekerjaannya sebagai nelayan. Nelayan menangkap ikan di laut dan dengan teman-temannya tentunya. Yesus selalu mencintai terhadap murid-muridnya. Yesus selalu mencintai terhadap murid-muridnya. Banyak teman berbuat hidup bahagia. Ya, kalau kita banyak teman, membuat hidup kita senang, membuat hidup kita bahagia bersama teman-teman. Kalau banyak teman, kita saling tolong menolong. Kalau banyak teman, kita saling memperhatikan dan lain-lain. Anak-anakku sekalian yang terkasih, pelajaran pada hari ini sampai di sini dulu. Besok kita lanjutkan lagi, ya. Besok dilanjutkan lagi. Selamat belajar. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya.